Yang akan saya sampaikan ya untuk kepentingan debat semata, bukan merepresentasikan diri saya. Di debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ada cara pandang yang sangat problematik di sisi kami ketika negara modern melihat komunitas adat yang ada di status saat ini. Mereka merasa bahwa komunitas adat adalah masyarakat yang belum selesai menjadi modern. Oleh karena itu mereka percaya bahwa solusi terbaik adalah mempercepat penggabungan komunitas adat ke sistem sosial modern yang dimana tanah dibuat menjadi individualisme, pemuda dibebaskan dari kontrol komunitas yang ada, dan masyarakat di komunitas tersebut didorong secepat mungkin untuk masuk ke pendidikan perkotaan serta pekerjaan modern di kota-kota besar nantinya. Di status saat ini Dewan Juri, masalah terbesarnya adalah bahwa oposisi gagal memahami satu hal yang paling mendasar dan paling fundamental, yaitu yang dimana komunitas adat tidak dibangun dengan struktur sosial yang sama seperti masyarakat urban atau masyarakat perkotaan pada umumnya. Dimana di status saat ini dapat kita lihat bahwa masyarakat urban dapat hidup secara individualisme. Karena apa? Karena mereka punya negara yang relatif dan stabil, akses pendidikan, ekonomi, sosialnya juga mudah didapatkan dan juga tertata secara rapi. Tapi saya juga akan menjelaskan bahwa komunitas adat seperti Kairan justru bertahan karena mereka hidup secara kolektif atau bersama-sama, yang dimana tanah mereka dimiliki secara kolektif, nilai yang mereka pegang juga merupakan nilai yang kolektif dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya jika oposisi menginginkan percepatan reformasi sosial pada komunitas ini, yang justru mereka lakukan adalah mencabut fondasi komunitas itu satu persatu, yang dimana ini merupakan kunci mereka dapat bertahan hidup selama 10 tahun, 20 tahun, dan 100 tahun pada akhirnya. Lalu dua kontekstualitas sebelum masuk dalam argumen kami. Satu, budaya dalam komunitas adat bukan sekedar mengenai tentang simbol-simbol representasi dari masa lalu saja. Kenapa ini penting di sisi kami? Karena apa? Karena oposisi akan mencoba membingkai seolah-olah kita hanya mempertahankan ritual adat dan juga akan mengingat-ingat identitas masa lalu semata. Padahal saya rasa budaya di komunitas ini seperti Kairan misalnya juga punya fungsi sosial yang sangat maju dan sangat berpengaruh. Contohnya saja, kenapa tanah dibuat kolektif di komunitas ini? Karena mereka sadar bahwa tanah ada sumber keberlangsungan hidup mereka dan tidak boleh didominasi oleh satu pihak saja. Lalu dua, kenapa juga ada maringan budaya? Karena mereka meyakini dan mereka paham bahwa generasi muda adalah kunci dalam mempertahankan budaya-budaya mereka. Ketika generasi muda harus memahami bangsa mereka, bahasa mereka, dan sejarah mereka, maka budaya tidak akan luntur dari sisi mereka itu sendiri. Lalu tiga, kami juga akan memberikan penjelasan mengenai kenapa ketua adat harus punya otoritas, karena penerimaan sosial di komunitas adat lahir dari kedekatan sosial dan pengalaman hidup secara bersama-sama, lalu akan digaung-gaungkan dan juga akan terjadinya penerimaan pada akhirnya. Artinya apa? Artinya di sisi kami budaya bukan sekedar mengenai tentang glorifikasi saja. Budaya adalah mekanisme strategi sosial di komunitas mereka untuk dapat bertahan hidup. Lalu kontekstualitas kami yang kedua, kenapa kita harus sadar bahwa komunitas adat adalah kelompok yang sangat rentan ketika dipaksa masuk terlalu cepat ke sistem modern saat ini. Kenapa? Karena dari awal sudah saya jelaskan bahwa mereka masuk dari posisi yang tidak setara dengan masyarakat urban pada umumnya. Mereka kalah pendidikan, mereka kalah ekonomi dan lain sebagainya. Karena dari awal ketika tim oposisi bilang biarkan tanah dimiliki oleh mereka agar mereka dapat memiliki kebebasan yang setara misalnya, saya rasa mereka lupa bahwa pada akhirnya masyarakat yang ada di tradisi tersebut berhadapan dengan yang namanya ruang masyarakat yang lebih modern, yang sehingga ketika ini terjadi maka mereka akan kekurangan ilmu, mereka akan kurang pendidikan dan kurang start dari masyarakat urban pada akhirnya. Maka mekanisme di sisi kami sangat sederhana. Negara akan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap sistem rumah adat yang dimana kepemilikan tanah kolektif tetap dipertahankan, ortos sosial juga tetap akan diakui, dan magang budaya tetap akan diwajibkan sebelum pemuda tersebut harus keluar dari negara, dari komunitas itu sendiri. Kami juga akan menjelaskan satu hal yang sangat berdasar di sisi kami, yaitu yang dimana di sisi kami pemuda tetap boleh bekerja, pemuda tetap boleh belajar, dan juga pemuda tetap dapat keluar dari desa tersebut. Tapi sebelum itu mereka harus memahami identitas dan tanggung jawab sosial mereka terlebih dahulu. Karena beban pembuktian kami di saat ini adalah sederhana, yaitu yang dimana kami harus membuktikan bahwa tradisi budaya punya fungsi sosial yang nyata, dan kami juga akan membuktikan bahwa percepatan reformasi sosial justru menciptakan kerusakan yang lebih besar daripada itu. Masuk dalam argumen kami yang pertama, yaitu terkait stabilitas komunitas adat yang ada. Kami rasa oposisi terlalu melihat manusia sebagai individualisme yang mementingkan ekonomi semata, seolah-olah ketika mereka pindah keluar kota, mereka punya tanah pribadi dan lain-lain, maka otomatis kedepannya mereka akan jauh lebih baik pada akhirnya. Padahal saya rasa manusia juga butuh rasa memiliki, butuh identitas, dan butuh komunitas sosial. Dan komunitas adat menjaga semua itu dan juga menjaga tradisi kolektif yang ada dalam diri mereka. Kenapa di sisi kami ini penting? Karena ketika masyarakat komunitas dipaksa berubah lebih cepat menjadi individualisme yang lebih
yang akan lahir ke depannya adalah bukan kebebasan, melainkan akan ada keterasingan sosial. Kenapa? Karena mereka keluar menuju dunia urban tanpa adanya fondasi identitas yang kuat, yang dimana ketika bahasa daerah mereka mulai hilang karena mereka sudah tidak memiliki fondasi yang kuat, hubungan sosial mulai renggang dan nilai-nilai kebersamaan pun mulai hilang. Dan dalam 1 atau 2 generasi nantinya budaya mereka akan mati secara permanen. Di sisi kami ini juga penting. Karena apa? Karena budaya yang hilang hampir tidak bisa dipulihkan kembali. Lalu karena budaya hidup melalui pewarisan antara generasi semata, ketika satu generasi gagal mewariskan kepada generasi berikutnya, nanti akan adanya ketertimpangan budaya yang ada. Tapi bahkan akan jauh lebih besar nantinya dampaknya, yaitu ketika menghancurkan solidaritas sosial yang ada. Kenapa? Karena dari kecil mereka diajarkan untuk mencapai sebuah komunitas itu bersama-sama, mereka menanam juga bersama-sama dan lain sebagainya. Ketika oposisi juga berkata, bukankah individu harus bebas menempuh hidupnya sendiri karena mereka merupakan individu yang bebas? Masalahnya, framing di sisi kami ini sangat tidak jelas dan tidak kompeten karena individu yang ada dalam masyarakat tradisional sudah memiliki kontrol dirinya sendiri yang sangat berbeda dengan masyarakat urban pada umumnya. Mereka adalah individu yang dari kecil diwajibkan bersama-sama, dan ketika mereka dipaksa secara cepat menuju reformasi, maka itu tidak mungkin terjadi karena mereka akan ketertinggalan dengan masyarakat lainnya. Lalu argumen masuk dalam argumen kami yang kedua, yaitu tentang eksploitasi ekonomi dan kerentanan sosial. Oposisi terlalu mengglorifikasi modernisasi, seolah-olah ketika mereka masyarakat tradisional menuju ke dunia yang lebih modern, otomatis akan membawa kesejahteraan bagi mereka sendiri. Realitanya tidak seperti itu, Dewan Juri. Karena apa? Karena ketika mereka tidak memiliki bekal yang kuat, ketika mereka tidak memiliki fondasi yang kuat, hasilnya mereka akan menjadi keterasingan dalam masyarakat itu sendiri. Dan di sisi kami juga merasa bahwa oposisi juga mengglorifikasi integrasi urban yang dimana seolah-olah mereka pindah ke kota maka mereka akan menjadi maju, sukses dan sebagainya. Padahal di sisi kami juga menjelaskan bahwa itu akan menjadi sebaliknya, karena ketika masyarakat di luar sana sudah belajar tentang coding, sudah belajar tentang komputer, nah masyarakat di komunitas ini masih dalam tahap yang di bawah mereka. Lalu pada akhirnya tim oposisi juga tidak memberikan kebebasan semata, mereka hanya memberikan konteks-konteks yang dimana tidak jelas pada akhirnya. Sedangkan di sisi kami, perubahan tetap bisa terjadi, pendidikan tetap akan dapat dilaksanakan, namun pekerjaan modern tetap bisa diakses. Masyarakat juga tetap bisa berkembang, tetapi perubahan terjadi secara perlahan tanpa menghancurkan fondasi sosial yang kuat, karena jika semua terlalu percepatan adanya kemajuan dan tidak semua tradisi adalah hambatan. Kadang juga tradisi adalah langkah awal kenapa sebuah komunitas masih mampu untuk bertahan sampai saat ini. Bangga menjadi tim proposisi.